Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran TIK bersama Pak Emi, siswa-siswi kelas 4 SD Binong Permai. Pada kesempatan ini kita kembali akan belajar program Microsoft Word 2010. Langsung saja. Pertama, cara membuka program Microsoft Office Word 2010 yaitu klik Start, lalu pilih Microsoft Word 2010 ya, yang ini. Jika tidak ada di sini, berarti kita harus mencarinya ke bawah di scroll. Nah, ini langsung terbuka. Ini cara yang pertama melalui tombol Start. Kemudian cara yang kedua yaitu melalui shortcut Microsoft Word yang ada di desktop yang ini ya. Ini diklik dua kali, double klik. Maka program Microsoft Office Word 2010 pun terbuka. Cara yang ketiga masih melalui desktop, shortcut klik kanan, pilih Open. Microsoft Office Word 2010 pun terbuka. Cara yang keempat, klik, lalu tekan tombol Enter yang ada di keyboard. Cara membuka program Microsoft Office Word 2010 cukup mudah, dan ini bisa diterapkan untuk program Microsoft Office versi-versi lainnya. Misalnya 2013, 2016, 2019, dan program di bawahnya misalnya 2007. Nah, ini adalah area kerja program Microsoft Office Word 2010 seperti ini. Di sini ketika pertama kali dibuka, di atasnya ada tulisan dokumen 1 ya, dokumen 1. Jadi misalnya di sini kita ketik SD Binong Permai di dokumen 1 ya, di dokumen 1 SD Binong Permai An-Nurmaniyah. Nah, di sini kemudian di klik file, pilih new. Nah, ini maksudnya kita akan membuat dokumen baru. Membuat dokumen baru tanpa menutup program Microsoft Word-nya ya. Klik file, pilih new, klik blank document, lalu klik create. Maka di sini akan muncul dokumen 2. Ya, dokumen 2. Apakah dokumen 1 masih ada? Tetap ada, cuma ketutup saja ya. Di dokumen 2 ini misalnya kita ketik Sekolah Dasar Binong Permai An-Nurmaniyah. Oke. Dokumen 2 yang ini. Ya, kemudian di manakah dokumen 1? Caranya yaitu di bagian bawah ya, di taskbar di bawah ada simbol Microsoft Word, huruf W di sini ya. Ini dokumen 1 yang ini, dokumen 2 yang baru saja dibuat yang ini. Ya, 1, dokumen 1. Kemudian yang sebelahnya lagi dokumen 2. Jadi belum keluar ya, belum keluar dari program Microsoft Word. Kemudian kita buat lagi dokumen yang ketiga. Caranya sama, file new blank create. Nah, yang ini dokumen 3. Ini pun bisa cara membuat dokumen baru itu bisa dengan cara langsung menekan tombol Ctrl N. N itu berarti singkatan artinya new. Ya, bisa dengan file terus pilih new, kemudian blank dokumen, pilih create. Bisa juga langsung dengan menekan tombol Ctrl N. Dan di sini kita sudah punya 3 dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Oke. Kemudian dokumen yang 1 kita save ya, kita simpan. Nah, ini cara menyimpan, klik file, pilih save, atau langsung tekan Ctrl S. Nah, ini misalnya untuk dokumen 1 kita beri nama file name-nya contoh 1, disimpan di folder dokumen. Nah, kalau sudah, tinggal klik tombol save. Maka dokumen ini sudah tersimpan dengan nama file contoh 1.
Kita lakukan pada dokumen 2. Caranya sama, klik file, pilih save, atau langsung menekan tombol Ctrl S, maka akan langsung ke kotak dialog save as. Di sini ketik misalnya contoh 2. Ya, dokumen 2 kita ganti namanya menjadi contoh 2, dan yang terakhir dokumen 3 kita save lagi. File save atau Ctrl S. Di sini ganti ya, file name-nya ganti menjadi contoh 3. Nah, ini gunanya untuk menyimpan, berarti jika di kemudian hari file ini kita buka, ya dokumen ini kita buka, maka akan terbuka karena sudah disimpan. Oke, selanjutnya kita tutup ya dokumen-dokumen ini. Tutup bisa klik file, pilih close, bisa juga dengan cara diklik tanda X di sebelah kanan pojok atas layar lembar kerja Microsoft Word. Ya, yang ini kita close. Nah, kalau di close seperti ini ya, hasilnya sudah tidak ada lagi dokumen. Lalu kemudian exit, keluar dari program Microsoft Word 2010. Selanjutnya kita buka lagi program Microsoft Word melalui desktop, double klik ya. Kita praktekkan cara membuka ya. Cara membuka ini semua sesuai dengan yang ada di buku LKS ya. Klik file, pilih open. Buka berarti open ya. Bisa juga langsung dengan menekan Ctrl O. Nah, tadi disimpan di dokumen ya, tidak di folder-folder yang lain. Dokumen tinggal dicari. Nah, ini contoh 1 diklik, contoh 2, contoh 3 diklik. File apa yang akan kita buka diklik, lalu tekan tombol open. Begitupun untuk membuka file yang lain, misalnya contoh 2 diklik, lalu open. Buka lagi file yang ketiga, yaitu yang ini contoh 3, klik open. Jadi harus bisa membedakan cara membuka dan menyimpan ya. Cara membuka itu Ctrl O atau klik file, pilih open. Kalau menyimpan Ctrl S, klik file, pilih save. Selanjutnya misalnya kita di contoh 1 ini kita edit ya, kita edit. Maksudnya diedit itu misalnya teksnya ditambah, hurufnya dibesarkan, diganti hurufnya, posisinya di tengah, diganti warnanya dan lain sebagainya. Itu namanya edit ya, diedit. Nah, ini misalnya ditambah SD Binong Permai Nurmania Tangerang Banten. Kemudian ini di blok, Ctrl A ya kalau pengen pakai keyboard. Lalu ukuran hurufnya dibesarkan, ditebalkan, kemudian misalnya diganti warnanya menjadi warna hijau ya. Nah, yang ini. Nah, ini karena ada perubahan atau diedit ya, maka ini harus di save, harus disimpan ulang. Jadi apapun perubahannya, walaupun hanya menambah titik atau menghapus titik, itu harus di save. Klik. Nah, tampaknya tidak ada perubahan ya. Ketika diklik file save, tidak muncul kotak dialog save as yang diberi nama, karena ini sudah di save sebelumnya. Kemudian kita ubah misalnya yang dokumen 3 ya, dokumen 1 contoh. Nah, contoh 1 ini kita dibuka ya. Contoh 1 dibuka, ini hasilnya. Jadi walaupun sudah ditutup, sudah berlama-lama ditutup, tidak dibuka, kalau sudah di save, maka kapanpun bisa kita buka. Kemudian cara menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda. Misalnya untuk contoh 3 ini, tadi hanya ada tulisan pelajaran TIK. Kemudian kita edit, kita ubah, misalnya ditambahkan dengan nama,
kelas, kemudian pelajaran. Nah, ini diedit, ada penambahan. Nah, kemudian misalnya di sini nama Imi Uzaimi ya. Nah, akan kita simpan lagi yang tadinya contoh 3, kemudian kita save tapi dengan nama file dokumen yang berbeda. Jadi contoh 3 tetap ada yang tadi ya, yang pelajaran TK. Kemudian karena diubah, kita save lagi, save as ya, kita save as dengan nama file yang berbeda. Bisa juga dengan cara menekan tombol F12 di keyboard, deretannya ada di paling atas ya. Nah, ini contoh 3-nya dihapus, diganti dengan nama file lain. Misalnya label buku. Ya, kalau sudah tinggal save. Jadi dokumen file dokumen 3 tetap ada. Begitupun label buku yang baru ya. Nah, ini kita tutup dulu. Kita tes apakah file itu masih ada atau tidak. Buka lagi Microsoft Word-nya. Tekan file, pilih open ya, buka. Nah, ini contoh 1 yang ini. Nah, kemudian kita buka lagi file yang tadi contoh 2. Kemudian ya, buka lagi file yang lain contoh 3 yang ini ya. Contoh 3 yang ini kita buka, hasilnya seperti ini. Kemudian kita praktekkan sesuai dengan di buku LKS, yaitu cara undo, redo, dan print, mencetak ya. Misalnya di sini kita tambah alamat. Nah, alamat. Tapi ternyata berubah pikiran, tidak jadi menambahkan alamat. Nah, ini sebenarnya bisa dihapus, tapi bisa juga dengan cara menekan icon ini ya, undo. Atau kalau pakai keyboard, Ctrl Z. Undo membatalkan apa yang sudah kita ketik. Kalau redo ya, redo mengembalikan apa yang sudah di undo. Begitu caranya, dan ini bisa diterapkan di dokumen manapun ya. Misalnya mengganti huruf, mengganti warna, dan lain sebagainya. Kalau tidak jadi, jangan dihapus teksnya, cukup menekan tombol icon undo atau redo. Nah, seperti ini. Tangerang Provinsi. Nah, di sini ada tambahan provinsi. Nah, misalnya provinsinya bisa saja dihapus seperti ini kalau misalnya tidak jadi. Tapi kita pun bisa menggunakan tombol ini, undo ya, atau redo. Nah, misalnya tadi provinsi di sini. Nah, karena nggak jadi, tekan saja undo. 1 kali klik. Nah, maka otomatis dia dibatalkan. Kalau redo kembali lagi. Tidak jadi dibatalkannya. Bisa dihapus, bisa di undo. Sama saja, tapi lebih baik pilih undo. Karena kalau dihapus satu-satu lama. Ya, ingat, setiap perubahan apapun walaupun hanya ditambah 1 titik atau dikurangi 1 titik harus di save lagi ya. Kemudian kita praktekkan cara print, mencetak. Jadi klik file, pilih print. Nah, tampilan yang di sebelah kanan ini ibaratnya kertas. Jadi ketika dicetak ya menggunakan printer, hasilnya akan seperti ini, posisinya di tengah di bagian atas. Ini namanya print preview. Jadi sebelum dicetak, kita lihat dulu print previewnya, jangan sampai ada teks atau karakter atau gambar yang terpotong. Kalau di sini sudah tampil ya, maka kita sudah siap untuk mencetak print ya.
Jadi itulah materi pada kesempatan hari ini sesuai dengan yang ada di buku LKS. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Sekali lagi, Pak ucapkan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.